Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Semoga dalam kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Baik, kita masih ada di materi prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita fokus di pengolahan. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah belajar bagaimana mengolah sebuah produk, kemudian kita juga sudah belajar tentang kemasan. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam kemasan, ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pelabelan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang bahan untuk pengembangan pangan khas daerah. Untuk bahan pangan itu sebenarnya terbagi atas dua macam, yaitu bahan baku utama atau BBU dan bahan tambahan pangan atau BTP. Sedangkan BTP itu masih terbagi atas dua macam lagi, yaitu BTP yang alami dan BTP yang buatan. Bahan baku utama atau BBU adalah bahan utama atau bahan pokok yang digunakan untuk membuat produk pangan. Sedangkan bahan tambahan pangan adalah bahan tambahan atau campuran bahan yang secara alami, bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan yang ditambahkan ke dalam produk pangan. Tujuannya untuk memperbaiki sifat atau bentuk produk pangan. Adapun fungsinya untuk membuat produk lebih awet dan meningkatkan kualitas produk. Nah, contoh bahan baku utama atau BBU yang pertama adalah beras. Beras itu berasal dari padi. Padi yang sudah diseleb bakal jadi beras. Dan dari beras itu nanti kita bisa membuat makanan olahan, baik berupa beras kemudian dibikin nasi, itu nanti juga ada macam-macam nasi. Terus kemudian ketika beras itu dijadikan tepung, nah tepung beras itu merupakan bahan utama yang sering kali dipakai oleh orang-orang Indonesia untuk membuat makanan khas tradisional. Kemudian contoh bahan baku utama yang kedua adalah jagung. Jagung ini merupakan bahan baku utama yang khas tanaman daerah tropis, utamanya dari Indonesia. Tepung yang dihasilkan dari jagung itu adalah tepung maizena. Nah, tepung maizena ini nanti juga merupakan bahan baku pangan yang bisa dipakai untuk membuat produk pangan tradisional. Yang ketiga di sini ada singkong. Singkong itu adalah sebenarnya kalau menurut orang-orang biologi singkong itu bukan buah, tetapi singkong itu adalah akar yang menggelembung. Jadi singkong ini nanti bisa dipakai sebagai bahan baku utama. Tepung dari singkong biasanya kita sebut, orang-orang desa menamai sebagai tepung aci atau tepung kanji atau tepung tapioka. Terus kemudian di sini ada gandum. Ini juga bisa dipakai sebagai bahan untuk membuat produk makanan tradisional. Terus kemudian yang familiar banget di sini ada ubi. Nah, ubi itu macamnya lumayan banyak di Indonesia. Ada ubi yang dalamnya berwarna kuning, kemudian ada ubi ungu, ada ubi yang agak putih. Tapi dari bermacam-macam ubi yang dengan warnanya yang khas itu merupakan bahan utama yang sangat bagus untuk membuat produk pangan tradisional. Sedangkan contoh bahan tambahan pangan atau BTP alami, ini ada bawang merah, ada bawang putih, ada ketumbar, dan ada empon-empon. Kalian tahu kan guys, empon-empon itu apa? Di sini ada kayu manis,
ada jahe, ada lengkuas, ada kunyit, ada kencur, daun salam, terus kemudian daun serai. Daun jeruk juga masuk ke dalam empon-empon. Dan ini semua dianggap sebagai BTP yang alami. Nah, sedangkan yang ini adalah contoh bahan tambahan pangan atau BTP buatan. Di sini ada pemanis buatan, kemudian ada pewarna buatan, dan ada penyedap rasa buatan. Sedangkan contoh produk pangan tradisional, contohnya adalah ini. Guys, di daerah kalian makanan ini namanya apa ya? Kalau di daerah saya ini namanya adalah Nagasari. Nah, pada makanan tradisional Nagasari ini terdiri atas beberapa kondimen atau komposisinya terdiri atas tepung beras, pisang kepok kuning, atau ada beberapa orang yang memakai pisang raja, kemudian ada gula, garam, santan, daun pandan, dan vanili. Nah, dari komposisi ini kita bisa kategorikan bahwa tepung beras, karena di sini komposisinya terbanyak, maka dianggap sebagai bahan baku utama atau bahan pokoknya. Terus kemudian untuk pisang kepok kuning, gula, garam, santan, daun pandan, dan vanili ini dianggap sebagai bahan tambahan pangannya atau BTP. Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini menarik banget guys. Dari warnanya itu keren banget. Namanya kue pelangi singkong, tentu saja terbuat dari singkong. Nah, di sini komposisinya ada singkong, gula, garam, vanili atau vanila, pewarna makanan, dan kelapa. Dari komposisi ini maka kita breakdown bahwa singkong itu dikategorikan sebagai bahan baku utama. Adapun untuk gula, garam, vanila, pewarna makanan, dan kelapa yang ditaburkan di atasnya ini merupakan bahan tambahan pangan. Nah, untuk melengkapi pemahaman kita, next minggu depan kita mempraktekkan tugas kelompok ini ya guys ya. Jadi nanti satu kelompok terdiri atas 2 orang, boleh teman sebangkunya. Terus kemudian silakan kalian bawa jajannya harus pakai kemasan, karena tugas kalian nanti adalah mengidentifikasi bahan pangan pada produk atau pada jajan yang kalian bawa. Adapun alat yang harus kalian sediakan, ada gunting kecil, ada tisu, boleh pakai tisu basah maupun tisu kering, kemudian alat tulis dan penggaris, double tip, 2 lembar kertas folio bergaris. Nah, dari sini nanti kita akan menganalisa, kita akan breakdown bahwa bahan makanan yang kalian ambil tadi atau sampelnya yang kalian ambil tadi, kalian analisa terdiri atas apa saja. Kemudian ini contohnya guys. Nomor 1 misalnya nama produknya Geri Coklatos. Kemudian untuk bahan pangannya kita breakdown lagi, ada BBU atau bahan baku utama dan bahan tambahan pangan. Bahan baku utamanya tepung. Kita bisa melihat ini dari kemasannya. Nah, di sini nanti kita breakdown lagi atau kita analisa bahwa tepung itu dimasukkan ke dalam kolom bahan baku utama. Sedangkan pemanis, perasa, gula, garam itu termasuk bahan tambahan pangan. Nah, dari 2 kolom ini, tugasnya kalian adalah menganalisa dan membuat testimoni dari produk. Dari produk, analisa bahannya. Nah, di sini nanti contoh, ini sekedar contoh. Kalau misalnya kalian punya makanan namanya Geri Coklatos, misal ya ini ya. Terus kemudian kalian sudah lihat komposisinya, maka analisa kalian mungkin bisa seperti ini.
Jika produk ini sering dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, maka dimungkinkan orang tersebut akan terkena diabetes. Kesimpulan ini dianalisa dari bahannya. Kalau bahannya di sini ada tepung, jelas mengandung karbohidrat. Kemudian ketika ada pemanis dengan jumlah yang banyak, kemudian makanan ini sering dimakan untuk cemilan, bahkan mungkin dalam satu hari kita bisa mengkonsumsi lebih dari 5 bungkus, maka bisa jadi kita akan kelebihan gula. Nah, kadar gula berlebih pada tubuh kita itu nanti merupakan penyebab utama dari diabetes. Terus kemudian sampel dari produk yang kalian analisa ini kemudian ditempel di kolom yang terakhir. Gitu ya guys ya. Semoga bisa dipahami, semoga ilmunya semakin bertambah dan semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.